Gimana cara kita mengelola uang kita atau aset kita dengan cara menaruh di satu instrumen investasi, jenis-jenis investasi yang nantinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil investasi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Itu. Ah, itu semua tergantung tergantung pada apakah jangka waktu yang lama, menggunakan uang yang banyak, investasi apa yang kita lakukan, dan ya semuanya. Dan bagaimana nanti akan kita jelaskan lanjut di webinar ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Randy. Oke, thank you, Nif. Jadi, apa sih kelebihan investasi dan kekurangan investasi? Berdasarkan konsep yang udah Hanif sebutkan, sebenarnya investasi itu satu konsep yang lumayan fleksibel ya, teman-teman. Jadi, investasi itu nggak cuman, oh, buat taruh dana di perusahaan ini dan nanti bunganya akan naik terus setiap bulannya dan gue akan dapat hasil profitnya dan nanti hasil investasi gue akan balik plus profit yang akan didapetin di setiap bulan berdasarkan bunga tersebut. Tapi konsep investasi sendiri teman-teman itu tuh bisa diaplikasikan ke contoh untuk tabungan kita. Tabungan biasa itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai investasi. Kenapa? Contoh, misalnya kalian lagi bingung nih nyari kuliah nih, kan sekarang lagi masa-masanya transisi dari SM ke kuliah. Nah, transisi itu kalian pasti harus prepare dong. Berapa dana yang kalian butuhkan, apa aja yang pengen kalian capaikan, dan jurusan apa yang pengen kalian masuk. Nah, dari persiapan dana tersebut, itu merupakan investasi kalian terhadap eh, a- apa terhadap pembelajaran kalian dan edukasi kalian. Jadi kalian mikirin soal kuliah aja itu tuh udah termasuk sebagai investasi. Kenapa investasi? Karena kalian mengeluarkan dana untuk mendapatkan aset. Asetnya itu apa? Asetnya itu adalah ilmu yang kalian akan dapatkan di kuliah nanti. Oke, jadi eh, itu lebih ke konsepnya ya. Tapi sekarang kelebihannya itu ada satu, membentuk mindset menjadi lebih financial conscious. Karena kita menggunakan uang kita sendiri untuk mendanai suatu perusahaan dan kita mengharapkan suatu return yang kita harapkan, itu menggunakan uang pribadi kita dan kita mengenai uang kita harus lebih hati-hati dan lebih perhatian terhadap uang kita sendiri. Kita harus menghitung berapa kerugian kita, berapa keuntungan kita, apa saja yang kita pakai uh, untuk pengeluaran kita, mengenai keuangan kita, dan itu yang membuat kita lebih financially conscious. Dan apalagi nanti kalau misalnya kita berhubungan dengan investasi seperti pasar uang, obligasi atau saham, itu kalian harus lebih conscious lagi terhadap data-data perusahaan. Kelebihan kedua adalah keuntungan jangka panjang. Nah, teman-teman, ini harus ditekankan banget nih kalau misalnya investasi itu kenapa sangat bagus untuk kita, kalangan-kalangan muda kayak kita. Karena investasi itu berbuah di jangka yang sangat panjang. Ada sih investasi yang bisa berbuah dalam jangka pendek, tapi tujuan dari investasi adalah pengendapan uang. Pengendapan uang yang akan nanti akan terus bertumbuh lagi dan bertumbuh lagi dan bertumbuh lagi dan nantinya akan berbuah di masa kita ketika kita sudah tua, ketika kita sudah membutuhkan dana tersebut untuk ya contoh untuk kerjaan kita, untuk membangun usaha kita sendiri atau lain-lainnya. Oke, dan keuntungan kelebihan yang ketiga adalah konsep investasi sangat fleksibel. Seperti yang udah gue kasih tahu sebelumnya, investasi itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam konsep ya guys. Bisa ke tabungan kalian atau misalkan kalian pengen beli contohnya PS5. Misalnya kalian pengen beli PS5 dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, kalian tuh udah harus siapin tuh gimana cara kalian bisa dapat dana tersebut dan berapa kira-kira dana yang akan kalian keluarkan dan kira-kira apakah keuntungan kalian membeli PS5 itu worth it dengan dana yang kalian keluarkan. Contohnya misalnya kayak gue sendiri, gue punya PS4 dan keuntungan itu bisa berlanjut sampai 5 atau 6 tahun seterusnya karena ya emang gue seneng main game. Dan menurut gue itu suatu keuntungan yang sangat baik untuk gue karena gue bisa ngisi waktu juga dan emang itu hobi gue juga. Jadi itu tergantung
dari target dan goal teman-teman masing-masing ya. Dan kelebihan yang terakhir adalah mengarahkan target goal pribadi yang ingin disampaikan. Seperti yang gue bilang tadi, investasi merupakan eh, proses dari target yang ingin kalian capai. Jadi kalian harus memiliki suatu goal, dan dari goal itu kalian akan mengetahui prosesnya apa, pengumpulan dana seperti apa tipe investasi yang cocok untuk kalian mencapai ke goal kalian. Nah, tapi itu nggak nutupin kemungkinan kalau misalnya investasi itu memiliki kekurangan. Dan kekurangan investasi adalah risiko yang akan selalu ada. Di setiap aksi pasti ada reaksi, dan di setiap reaksi di investasi pasti ada risiko. Investasi itu hanya memiliki dua kemungkinan, untung atau rugi. Dan risiko kerugian tersebut pasti akan ada. Seberapa aman kalian main di investasi, pasti akan ada kerugiannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalian akan mengurangi kerugian tersebut dengan mengalokasikan investasi kalian ke arah yang lain. Contoh misalnya, gue beli PS4 tapi dana gue kurang, dan kira-kira gue ngedepositoin uang gue di bank dengan bunga 2,5% per tahun, dan itu sekitar 1,8 juta, ambillah segitu, 1,8 juta. Berarti dalam hitungan hitungan kayak gitu, gue bisa targetin kalau misalnya gue bisa beli PS4 gue dalam waktu 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun. Nah, itu dengan investasi yang lumayan kecil ya. Itu dengan hasil 1,8 per tahun. Nah, jadi bisa kebayang tuh untuk 2 tahun gue bisa dapat uang segitu untuk dapetin PS4 gue. Nah, terus yang kekurangan kedua adalah membutuhkan pemantauan yang sangat ketat. Nah, guys, ini balik lagi ke financially conscious. Kita harus sangat teliti mengenai keuangan kita. Kita harus catat semua pemasukan dan juga pengeluaran kita. Dan juga kalau misalnya kalian emang berencana untuk investasi di saham atau obligasi atau mungkin pasar uang yang nanti akan kita jelaskan, itu harus ada plan-nya. Perusahaan apa yang ingin kalian investasikan, kenapa kalian pilihnya pasar uang atau obligasi atau mungkin saham dengan resiko-resiko yang dari rendah ke medium ke tinggi, itu semua harus kalian pertimbangkan. Makanya investasi itu membutuhkan pemantauan yang sangat ketat dari teman-teman semua. Oke, kekurangan yang ketiga membutuhkan sorry, itu udah ya. Berarti keuntungan yang keempat sekarang, pengertian keuangan harus sangat kuat. Nah, selain pemantauan atau monitoring yang harus ketat, kalian juga harus punya knowledge-nya. Nah, knowledge-nya ini sendiri sangat penting untuk kalian mengukur dan lebih akurat dalam investasi teman-teman ke depannya. Oke? Next slide akan dijelaskan oleh Hanif. Go ahead, Nif. Halo, oke. Wait. Next slide. Kenapa kita harus berinvestasi? Nah, pertama itu untuk melindungi nilai aset kita dari inflasi. Simpelnya adalah nilai aset kita akan berkurang setiap waktunya. Karena misalkan ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi, varian atau produk baru, dan juga adanya kompetitor, dan itu semua akan mempengaruhi nilai aset kita. Dan investasi bisa mengurangi itu. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan slide selanjutnya. Dan kita move on ke next point is mindset. Our mindset, biarlah uang yang bekerja pada kita. Dengan berinvestasi, modal kita tidak akan tetap nilainya. Kita tahu di investasi itu nanti nilai aset kita akan turun atau akan naik, itu tergantung dari market. Oke? Dan itu juga tergantung pada profil resiko masing-masing orang. Dan dengan itu kita bisa men-tracking sejauh mana uang kita akan pergi gitu loh. Kalau misalkan sudah mencapai target, kita bisa mengeluarkan uangnya dengan cara profit return, atau kalau itu targetnya tidak tercapai, itu akan
berakibat mempunyai kerugian. Tapi kerugian itu di investasi itu kita bisa meminimalisir dengan cara belajar. So, dan planning and risk reward. Masing-masing orang juga berbeda-beda. Ya, ketiga itu adalah bisa diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita tarik garis untuk jangka panjang, mostly investasi adalah menaruh modal untuk jangka panjang. Dan kita nantinya akan bertambah umur dan memiliki keluarga dan maybe mempunyai cucu di masa yang akan datang. Dan dengan berinvestasi, kita bisa mewariskan aset kita. Misalkan, kalau misalkan kita berinvestasi emas, kita bisa mewariskan emasnya. Kalau emas itu untuk investasi yang low risk. Kalau misalkan yang high risk, kita bisa memberi saham kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Ya, itu semua ada barangnya kan. Nah, jadi barangnya itu bisa kita bisa kita wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Sehingga generasi kita selanjutnya mempunyai aset yang sudah kita siapkan terhadap masa depan mereka. Karena sebagai orang tua dan nantinya kita sebagai orang tua dan sebagai petua nanti, kita harus menyiapkan bekal apa saja nanti yang akan diperlakukan untuk generasi-generasi setelah kita. Oke, dan setelahnya adalah inflasi. Dan inflasi itu adalah, Randy? Ya, seperti tadi yang udah disebutin dikit-dikit sama Hanif soal inflasi. Jadi inflasi itu apa sih? Dalam konsep keuangan, inflasi itu adalah kenaikan harga secara keseluruhan pada produk dan jasa dalam jangka waktu. Jadi bisa itu jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Hal ini terjadi apabila ada perubahan dalam nilai uang, jumlah pembelian suatu produk dan jasa, dan juga perubahan hukum atau regulasi yang dari pemerintah. Nah, inflasi tersebut diatur oleh bank negara. Nah, salah satu contoh yang paling gampang adalah COVID. Karena COVID, semua harga jadi naik. Terus contoh lainnya adalah perang Rusia dan Ukraina. Karena perang tersebut, harga gas juga naik karena salah satu produksi terbesar fuel itu ada di Rusia. Dan karena Rusia menutup hubungan dengan negara-negara lain, jadi harga supply dari minyak itu sedang sangat turun sekarang. Makanya harga minyak di Amerika lagi naik, di Eropa juga lagi naik, di Indonesia juga naik. Tapi karena Indonesia kita hubungannya baik dengan Rusia dan kita nggak berkubu di mana-mana, kita masih termasuk kategori yang oke untuk harga minyak. Itu sih contoh yang terdekat yang bisa kita tarik soal inflasi. Nah, makanya dengan inflasi kayak contoh COVID kemarin dan perang Rusia Ukraina, pemerintah pasti akan mengeluarkan regulasi-regulasi baru mengenai pembelian minyak dan juga pengeluaran masyarakat di pasar Indonesia. Tapi dari itu pun akan disounding ke Bank Indonesia, dan bank negara tersebut akan melakukan monetary policy yang di engage dari fiscal policy yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sih soal inflasi. Next. Oke, nah kita kayak tadi udah serius banget nih ngomongnya nih, udah ngomong soal inflasi, ngomong soal investasi, resikonya, pokoknya banyak loh yang udah kita omongin lumayan serius ya. Tapi kita pengen tahu nih first hand gimana sih pengalaman investasi. Nah, terus nih bocoran aja nih Hanif sebenarnya
bagian dari investor club di kampus kita di IPMI. Nah, boleh Tuh. dong nih kasih tahu pengalaman lo soal investasi. Ini pasti udah cuan berapa berapa ratus juta lo nih. Belum lah, namanya juga baru merintis kan. Jadi tuh awalnya tuh kenapa gue tuh investasi adalah investasi saham ya Pak. Karena enggak, sebelumnya tuh gue pernah investasi reksadana karena ya gue ngelihat untuk apa namanya untuk jangka panjang kan gue belum terlalu ngerti lah masalah saham, dan gue juga tahu kalau misalkan saham kan high risk high return, tapi gue belum berani waktu itu masuk situ, dan jadi oke lah gue reksadana masuknya. Dan di reksadana gue cuma kayak belajar dari TikTok dan gue ikut seminar sedikit-sedikit, tapi dari situ gue agak lumayan paham nih gimana cara gue mengatur keuangannya, dan gue juga dibantu oleh aplikasi gue. Gue waktu itu pakai reksadana melalui aplikasi Bibit. Nah, di situ tuh ada robo advisor-nya. Jadi ya robot untuk mengadvise kita. Sekarang kita tuh harus masuk apa sih? Reksadana kan ada reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Nah, itu semua gue cobain tuh. Gue cobain. Nah, terus yang menurut gue bisa dibilang agak cuan, itu di reksadana saham. Nah, terus gue berpikir, kalau misalkan gue sudah bisa untuk reksadana saham, gue memberanikan dirilah untuk mencobain saham tersebut. Sahamnya sendiri, bukan reksadana ya. Oke, setelah gue pikir-pikir matang-matang, gue belajar juga dan juga gue ikut IPMI Investor Club. Di situ ada mentornya, ada cutting-cutting yang sudah berpengalaman lah untuk di saham. Gue memutuskan, oke lah, gue cash out duit gue dari reksadana dan gue masukin ke saham. Dan pada saat itu, gue masuk tuh tahun 2021 awal, Februari apa? Ya. Pada saat itu, market ternyata lagi crash. Dan karena gue punya mentor dan gue punya cutting-cutting, terus kata mereka, lu boleh masuk saham, tapi jangan yang resikonya tinggi. Jadi tuh nih pembelajaran juga, saham tuh ada 3 layer. Satu first layer, second layer, dan third layer. First layer itu yang dan semua ini dibedakan dari nilai-nilai asetnya masing-masing company-nya. Kalau yang first layer tuh yang udah benar-benar settle company, like for example BBCA, BBCA, Mandiri, BRI, ya pokoknya yang udah asetnya udah banyak lah. Dan yang second liner and third liner itu asetnya menurun. Dan kalau mau masuk ya yang first liner aja nih, kata mentor gue sama yang cutting gue. Oke, gue masuk, ada yang cuan, ada yang enggak, ya gitu. Dan setelah itu gue belajar gimana cara rules-nya juga. Setelah kayak 2022 awal kemarin, enggak, 2021 akhir tuh gue sempat meledak, ada saham gue yang meledak, alhamdulillah. Alhamdulillah kayak menutup yang sebelumnya udah boncos gitu loh. Ya sampai sekarang gue masih main saham, bukan main, investasi saham. Ya, dan setelah itu gue berpikir kalau misalkan ya investasi itu emang real, ngerti gak sih? Maksudnya real kayak kita taruh uang dan untuk generasi ke depan kita, kalau misalkan kita udah nggak ada, dan juga yang tadi gue udah bilang untuk mereduce inflation itu benar adanya, gitu loh. Jadi kayak nilai kita tuh, uang kita, aset kita nggak selamanya value-nya segitu, pasti ada naik ada turunnya. Itu sih cerita gue. Itu kan Gimana lu, Ren?
lu kan ini nih, lu kan dari platform-platform gitu ya investasinya ya. Nah, Ya. kalau gua tuh awal-awal tuh mulai investasi dari deposito. Deposito Oh. kan itu kan di bank kan tetap ya, bunganya tetap ya, dapat 2,5% per tahun. Dan ya per bulannya itu tetap dapat uang juga, cuman nggak sebanyak yang lu kira. Tapi tetap constant itu. Menurut gua deposito salah satu yang emang emang aman banget sih untuk investasi ya. Karena buat orang kayak gue yang nggak ngerti soal investasi, untuk deposito dan gue ngelihat uang masuk tiap bulan, enak banget nih, gue cuman modal tidur makan ke toilet doang dapat duit gitu. Nah itu pemikiran gue soal deposito. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, nggak seberapa gitu untuk deposito. Nah akhirnya gue ngulik-ngulik lagi nih, kakak gue kan ada kenalan lah, dia ada kenalan yang pengen buka usaha. Ini gue nggak pakai platform apa apa ya, ini gue bener cuman by relation, by contract, by tanda tangan dari perusahaan ke investor. Gue sebagai investor dan perusahaan ini masih startup company. Perusahaannya ini berjalan di industri recyclable, daur ulang, recyclable waste, jadi sampah daur ulang. Dan itu mereka, nih angkanya gue samarin aja ya, pokoknya eh, katakanlah gue investasi 10.000 gitu ke perusahaan ini. Ya oke, 10.000 dengan janji mereka akan return back 10% dari profit mereka. Jadi misalnya mereka per bulannya dapat 10.000 lagi. Nah, berarti 10%-nya berapa? Berarti gue dapat 1.000 per bulan gitu. Nah, oke, gue enak nih. Sebulan dapat 1.000. Jadi 1.000, 1.000, 2 bulan 1.000 juga. Nah, tapi ini yang boncosnya nih. Gue boncosnya di sini nih. Ternyata karena perusahaan itu masih startup, risknya itu tinggi banget, untuk startup company itu tinggi banget. Dan eh jadi kalian tetap harus nge-consider ya guys, kalau misalnya kalian ditawarin untuk investasi ke startup company itu harus di-consider banget, mateng-mateng. Kalian perhatiin prosedur mereka kayak gimana, apakah mereka lagi liquid apa enggak, cash flow-nya baik apa enggak, aset mereka apa aja yang mereka punya, dan apakah mereka transparan ke kalian. Itu sih yang paling penting kalau misalnya kalian emang pengen ngelakuin investasi terhadap startup company gitu, transparansi. Nah, dan ternyata dengar-dengar perusahaan ini tuh ada prosedurnya yang nggak sesuai dan mereka nggak transparan. Beberapa uang investor itu dipakai untuk bisnis ownernya yang lain. Alhasil perusahaannya kolaps dan 10.000 gua hilang. Nah, Hmm. akhirnya waduh, wah gue udah stres banget nih, itu gue udah stres banget. 10.000 hilang, tapi gue masih dapat 2.000 lah, masih 2.000. Nah, sisa 8.000 lagi nih kalau misalnya emang gue pengen hasil investasi gue balik, gue butuh 8.000 lagi. Tapi kan investasi kan untuk keuntungan, bukan untuk ngebalikin doang. Nah, Hmm. akhirnya gue lari ke usaha nyokap gue. Nyokap gue juga lagi investasi ke industri pangan lah. Dan itu bisa dapet, kalau misalnya dari 10.000 itu sama juga tuh constant, cuman presentasinya dinaikin jadi 15%. Jadi per bulannya gue dapet 1.500, 1.500, 1.500 gitu. Dan sampai sekarang itu masih going well sih, dan gue bisa bilang dalam waktu 3 bulan gue udah cuan. Jadi gue udah nggak 10.000 yang di perusahaan startup itu udah nggak gue pikirin lagi. Dan gue udah, Tutup lah ya. iya udah tutup itu udah tutup banget itu. Dan itu udah Hmm. kebalik dari perusahaan baru ini yang di pangan ini. Jadi ya itu sih guys. Jadi kalian jangan pikir kalau misalnya investasi itu semuanya serba manis. Pasti ada ruginya, seperti yang udah gue alamin. Gue udah rugi banget itu, dan gue udah pusing banget mikirnya gimana, sampai udah nggak ngerti lah itu gimana akhirnya. Tapi gue akalin dan akhirnya bisa balik dengan cara yang lain gitu. Itu sih. Betul sih itu. Betul sih Ren. Gua mark your word gitu loh. Tadi Iya. gua sampai kebayang-bayang, gak ada investasi yang berjalan dengan mulus. Hmm. Gitu. Semua semua investasi itu bakal ada obstacle-nya masing-masing. Kayak Ya. tadi gue investasi saham, ternyata ada perang Rusia Ukraina, jadi sahamnya hancur. Hmm. Dan Randy juga investasi di Startup startup. Nah, startupnya collapse collapse. gara-gara Wah. ada something problem. Hmm. Ya, itu ada obstacle masing-masing lah. Hmm. Gitu.
Itu dari kita. Mungkin ada dari kalian yang ingin sharing tentang masalah investasi kalian, gimana dari awalnya memulai investasi atau bagaimana? Boleh raise your hand. Investasi nggak perlu yang gede-gede kok, yang kecil-kecil aja juga oke. Bangun usaha itu udah termasuk investasi juga karena kalian injek untuk aset usaha kalian, kalian ngelakuin sendiri usahanya dan kalian dapat untung dan nanti break even dan dapat profit itu udah balik lagi ke investasi kalian gitu. Itu sih. Oke, mungkin masih pada ini nanti deh, nanti kita akan sharing session ya sama teman-teman ya. Sekarang kita lanjut dulu nih. Oke, kita next slide dulu ya. Next slide. Nah, Sebelum- tadi tuh Hanif udah ceritain tuh soal saham yang ada 3 layer, first layer, second layer, third layer. Itu tuh konsep yang udah lumayan dalam ya. Tapi secara konsep yang masih umumnya, itu tuh investasi kita kategorikan sebagai 3 aja deh. Ada deposito, ada bonds, atau obligasi atau bahasa Indonesianya surat utang perusahaan. Dan yang terakhir itu stocks atau saham yang teman-teman udah dengar beberapa kali. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, ini di bawahnya itu ada arrow, ada tanda panah yang nunjukin risk sama reward. Pasti semakin kecil risknya, semakin kecil rewardnya. Semakin gede risknya, semakin gede rewardnya. Sama kayak konsep investasi. Nah, deposito itu termasuk dalam kategori yang low risk, low return. Pendapatan uang yang dalam bank yang akan menghasilkan bunga sebesar ya umumnya yang tadi gue bilang 2,5% per tahun. Pengendapan ini akan digunakan untuk perputaran keuangan di bank. Jadi pengendapan kita di bank tersebut di deposito itu akan diputerin lagi sama bank untuk urusan perbankan mereka. Nah, itu jadi kita benar-benar lepas tangan tuh dari bank. Kita cuma naro, dapat return per bulan, returnnya kecil, oke nggak apa-apa, tapi ruginya juga nggak gede-gede amat. Nah, beda sama surat utang perusahaan. Nah, kalau surat utang perusahaan itu kita megang aset yang kita pegang itu adalah obligasi perusahaan. Jadi mereka tuh ngirim semacam kontrak IOU, mereka minjem uang dari investor untuk project yang akan mereka lakuin. Nah, jadi kalau untuk obligasi ini tuh bener-bener project based banget. Jadi kenapa itu lebih medium risk, nggak setinggi stocks, nggak setinggi saham, karena itu benar-benar jelas, clear, ada projectnya, ada uang yang butuh didanain berapa, mereka akan pakai berapa, dan itu akan mereka puterin untuk projectnya mereka. Nah, beda sama stok, sama saham. Nah, kalau saham itu kita investasi seberapapun yang company itu butuhin, seberapapun yang kita pengen injek gitu ya, pengen kita invest, misalnya kita pengen invest 20.000 gitu, nggak masalah, tapi dengan itu kita ada kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai investor. Nah, tapi kenapa ini high risk? Karena uang yang kita investasi ke perusahaan itu bisa mereka pakai untuk segala hal. Makanya suka ada investor meeting kalau misalnya di perusahaan. Kalau misalnya mereka udah perusahaan terbuka, nah pasti ada investor meeting di mana mereka ngejelasin segala hal mengenai pengeluaran mereka, pemasukan mereka udah untung berapa, dan ada kesulitan apa yang akan mereka hadapin dan apa kesempatan yang akan mereka kejar ke depannya gitu. Nah, itu sih untuk saham sih. Makanya saham termasuk salah satu yang emang high risk, high return gitu. Kalau misalnya perusahaannya sehat gitu, secara keuangan sehat dan keuntungannya banyak, ya udah pasti kita dapat banyak untung. Tapi kalau misalnya kita injek investasi ke perusahaan, tapi perusahaannya ternyata lagi nggak sehat, lagi ada banyak masalah, kayak gua tadi tiba-tiba boncos dan akhirnya banyak banget masalah, rugi banyak banget, ya itu kerugian dari saham gitu. Itu sih instrumen investasi. Next nih. Betul. Dan juga gue mau nambahin dikit, Ren. Oh, boleh, boleh. Jadi tuh yang masalah saham, tadi kan lu bilang ada di akhir tuh kayak ada meeting-meeting antar pemegang saham ya. Ya. Dan
Nah, itu tuh bagus untuk para investor-investor karena dengan adanya meeting-meeting itu tuh kayak memberi kejelasan kalau misalkan saham ini itu uh, terbuka gitu loh dan fleksibel juga kayak investor bisa nanya kepada pemegang apa namanya orang-orang yang berkepentingan di dalam company itu dan juga semua labanya, semua ruginya bisa kita lihat dan itu tuh bisa kita lihat di website resminya IDX tuh bisa. Ya, dan semua company itu kalau misalkan masuk saham harus liquid dan harus terbuka gitu loh. Itu yang kita harus consider about the stocks. Itu sih tambahan dari gua. Oke, we'll go to the next slide. Yeah. Next slide is jenis profil resiko investasi. Nah, jadi itu di investasi itu ada 3 profil resiko. Pertama, konservatif, yang resikonya rendah. Tipe investor konservatif itu investor yang cenderung memilih investasi yang aman-aman aja dengan resiko yang rendah. Tadi kalian juga udah lihat meternya kan, bar meternya itu investasinya rendah, itu namanya konservatif. Dan investor dengan karakter ini bisa menghindari resiko tinggi dan ya nilainya pasti akan stabil ya di situ-situ aja. Contohnya itu kayak reksadana pasar uang, emas, dan surat berharga negara, deposito. Ya, itu contohnya. Dan juga kedua adalah moderat, risiko yang menengah. Profil risiko investasi moderat merujuk pada seseorang yang cenderung berani mengambil risiko yang besar, tetapi ya ada sedikit hati-hati lah untuk memilih instrumen-instrumennya. Itu tuh contohnya kayak bisa reksadana campuran, terus bisa bisa ya reksadana kan yang ada 3, reksadana pendapatan tetap, reksadana ya semua itu reksadana adalah bisa digolongkan menjadi risiko yang menengah. Dan yang ketiga itu yang agresif, yang gerak-geriknya tuh cepat, risikonya tinggi itu, gerak-geriknya cepat. Investor agresif cenderung berani menghadapi risiko yang tinggi. Dan dalam hal ini investor tidak ragu untuk mengalokasikan uang dalam jumlah tertentu. Ya yang seperti gue bilang kayak misalkan ya ada berita ini kayak misalkan Indonesia menghadapi GDP Indonesia naik sekian persen. Nah, tanpa dia riset, dia langsung kayak gerusuk-gerusuk gitu loh. Wah, kalau gue masuk sini, gue bisa yang dapat nilainya tinggi nih, tanpa riset yang melanjut gitu loh. Itu resikonya tinggi. Tapi kalau misalkan itu beneran terjadi, itu bisa meledak. Dan kalau misalkan itu tidak terjadi, itu bakal turun. Nah, itu yang harus di-consider, yang harus ditelaah lah oleh para investor. Itu sangat high risk, tapi high return. Sebenarnya kayak reksadana saham, dan kita main kripto juga, dan di situ juga saham dan kripto, yang kita lihat kan ada chartnya tuh, chart naik, chart turun. Nah, chart itu pada investasi saham dan kripto, itu tuh sangat fluktuatif. Fluktuatif tuh seperti kayak naiknya cepat, kadang turun. Terus pas turun ada lagi yang support, dia naik lagi, terus turun lagi ya. Begitu, itulah yang dimaksud dengan profil resikonya yang tinggi, agresif gitu. Nah, tunggu nih, pertanyaan gue nih, Nif. Apa? Menurut lo, investasi itu butuh analisa yang akurat, apa butuh hoki? Apa dua-duanya? Gue pribadi bilang dua-duanya, Ren. Soalnya kalau misalkan kita investasi menggunakan analisa, tapi nggak ada hoki, kan kayak analisa kita udah bener nih, tapi kita nggak hoki. Itu analisa kita naiknya, kita ambil posisi segini, naiknya segini.
dan kita bikin risk and reward-nya, kita akan stop loss di sini. Tapi yang karena kita udah analisa, tapi masuknya ke bawah terus rate, ngerti gak? Nah itu kan kayak kita nggak hoki, tapi kita udah bikin analisanya. Kalau misalkan ada hoki-hokian juga kan mantep gitu loh, kita dapat naiknya, kita dapat analisanya, udah kita telaah sendiri dengan cara analisa dari fundamental dari perusahaannya sendiri dan juga dari sekeliling environment negaranya, kayak misalkan negaranya lagi ada apa sih, politik Masalah apa atau sih. apa, iya. Nah itu kan juga kayak kita harus open minded lah masalah itu. Gitu loh. Itu menurut gue sih. Oke, next. Bisa lanjut? Lanjut. Apa yang lain, coba yang lain ada pertanyaan? Iya, yang lain ada pertanyaan nggak? Kadang tuh, ini nih, paling tuh kadang ini nih, suka ada banyak perdebatan soal investasi tuh. Kadang tuh orang suka salah konsep antara investasi dan juga, maaf kata ya, judi. Nah, apa yang bisa ngebedain investasi dengan konsep judi ini loh? Karena kan ya sebenarnya yang lo bilang tadi butuh analisa, butuh hoki juga, dan ya sama juga kayak judi kan. Judi juga butuh analisa, butuh hoki juga. Tapi apa yang bikin saham tuh secara moral tuh baik untuk kebangkitan bersama gitu. Oke. Jadi kita bandingin dengan judi ya. Kita ambil example-nya judi online lah yang sekarang lagi viral itu kan, judi online dengan saham. Kalau judi online kan kita cuma kayak taruh uang di situ dan kita kayak apa? Nebak-nebak. Ya nanti yang bekerja itu kita nggak tahu siapa kan, yang bekerja kita nggak tahu siapa. Itu tuh termasuk judi. Tapi kalau misalkan di saham, gue bisa bilang itu nggak judi, karena saham itu punya underlying asetnya. Underlying asetnya itu kan kita menginvest, nge-inject uang ke company yang kita udah kayak, wah ini bisa gue masukin nih buat gue investasi. Nah itu tuh ada kayak underlying asetnya, ada perusahaannya, ada penjualannya berapa, pengeluarannya berapa, apakah perusahaan ini untung rugi gitu loh. Dan juga yang tadi gue udah bilang bakal ada rapat-rapatnya, dan itu kayak biar lebih terbuka. Dan ya itu sih kenapa gue bisa bilang itu bukan judi, karena ada underlying asetnya. Kita tahu kita yang kita investasiin itu apa. Judi kan apa, nggak jelas kan. Iya, gitu nggak jelas, bener. Nah mungkin tambahan dari gua, kenapa saham ini bagus nggak cuma untuk diri kita sendiri ya, tapi juga bagus untuk lingkungan kita dan juga market di market Indonesia gitu, yang kita market Indonesia atau bahkan market luar deh, misalnya kita mau investasi ke perusahaan luar atau mana gitu. Karena dengan terutama nih kita fokusnya ke investasi saham ya. Dengan investasi saham itu kita ngangkat proses perkembangan suatu perusahaan gitu. Dengan kita mengangkat dan nge-support untuk invest ke perusahaan tersebut, mereka akan ada daya keuangan untuk berkembang terus dan ngebesarin perusahaannya lagi, dan itu akan otomatis ngebesarin market, misalnya ngebesarin market dan juga ngebesarin industri gitu. Dan makanya tentunya dengan return yang akan kita dapatkan sebagai pemegang saham di perusahaan itu gitu. Makanya gue bisa bilang kalau misalnya ya investasi saham tuh salah satu yang moralnya juga baik ya. Secara moral baik dan juga cuannya juga ya udah pasti baik lah. Tergantung sahamnya apa dulu. Tapi iya tergantung sahamnya apa dulu. Itu sih yang pengen gue tambahan dari gue. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Jadi ke kesimpulannya nih. Nah, dari tadi kita udah ngomong banyak banget soal resiko dan juga reward, dan key takeaway yang bisa kalian ambil dari investasi. Nggak cuma investasi ya, tapi ini juga bisa di-apply ke moto kehidupan kalian. Bahwa risiko itu adalah tantangan dan reward itu adalah hasilnya. Jadi nggak ada tantangan, nggak ada hasil.
Tapi kalau misalnya dalam konsep investasi kalian emang pengennya yang gue pengen yang constant aja deh, gue nggak mau mikirin keuangan gue ntar bakal ada rugi apa enggak, ya kalian boleh aja deposit ke bank gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau mencoba untuk mulai yang resikonya agak tinggi, kalian bisa coba ke obligasi. Dan kalau misalnya kalian udah knowledge-nya udah capable nih, kalian udah percaya diri soal ilmu kalian mengenai keuangan dan juga mengenai industri pasar gitu-gitu, kalian bisa coba masuk ke saham. Itu sih. Ya, dan juga gue pengen nambahin sesuatu. Dan juga environment. Menurut gue environment itu sangat penting, Ren. Kenapa kalau misalkan kita jalan sendiri untuk berinvestasi, kita tuh kayak, ya lo jalan sendiri tapi nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Dan kalau misalkan environment kita mendukung, kayak misalkan kita punya teman yang juga berinvestasi sama dengan kita, dan juga kita punya mentor, dan kita mempunyai, ya semuanya mendukung lah untuk kita berinvestasi, itu tuh kayak membuka jalan kita untuk berinvestasi dengan baik gitu loh. Karena kita tidak serta-merta mendapatkan peluang, tetapi kita juga mendapatkan arahan dari teman-teman kita juga untuk memberikan peluang kita yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi nggak cuma boncos-boncos doang, Iya. cuan lah. Paham, jadi kita maju bareng-bareng gitu ya, Nif ya. Oke, nah ini berhubung udah jam 3 juga, kita emang ngejanjiin di post kita acara ini bakal dari jam 2 sampai jam 3. Tapi kita agak telat tadi, nunggu sampai jam 2.15. Nah, sekarang kita ada sedikit game nih untuk teman-teman nih. Coba next slide, Nif. Nah, jadi ini simulasi kita. Katakanlah teman-teman semua punya 100% dana yang bisa dialokasikan untuk berbagai tipe macam investasi. Kita ambil aja 3 investasi, deposito, obligasi, sama saham. Coba next slide, Nif. Nah, katakanlah kalian bisa kayak gini nih. Ini 3 skenario pembagian investasi yang udah kita bikin. Yang di sebelah kiri itu lebih banyaknya di deposito, 20%-nya di obligasi, dan 20%-nya lagi di saham. Yang tengah itu banyaknya itu di obligasi, 20%-nya di deposito, dan 20%-nya lagi di saham. Dan yang terakhir itu banyaknya di saham, 60% saham, 20% obligasi, dan 20% deposito. Nah, sekarang kita pengen interact ke teman-teman semua. Kira-kira kalian bakal alokasiin dana kalian kayak gimana nih? Ini bisa di customize juga ya, kalian nggak perlu ngikutin konsep yang kita udah bikin 20-20-60. Kalian bisa bikin 80 10-10 atau gimana pun, ini terserah kalian. Coba teman-teman bisa kasih dong tanggapan kalian. Sebelumnya mungkin ada volunteer gitu. Ada yang mau coba volunteer? Ya Pak, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Semua orang yang berinvestasi itu menaruh uangnya tuh bebas mau di mana aja. Tadi, coba. Ini Farhan Radi tadi. Ya, Farhan Radi. Kan? Yes. Iya, gimana Kak? Nah, jadi katakanlah lu bisa ngalokasiin 100% dana lu untuk 3 tipe investasi nih. Investasi untuk ke deposito, obligasi, dan juga saham. Nah, kira-kira pembagian lu kayak gimana nih? Tadi yang deposito itu yang mana Kak? Yang equity ya Kak? Iya, equity. Saya kayaknya akan ngambil yang pertama Kak. Ini 60% equity, 20% saham, sama 20% obligasi. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Karena kalau equity kan low risk ya, dan low return juga Kak. Jadi kita harus naruh dananya lebih banyak di situ biar returnnya lebih banyak sih Kak. Oke. Valid. Bisa kok. Gue juga kurang lebih hampir sama kayak Farhan juga. Awalnya gue di deposito, banyaknya investasi di deposito. Tapi habis lama-lama gue mulai kebuka nih mata gue nih soal
saham nih. Nah, makanya gue mulai masuk ke perusahaan-perusahaan. Tapi nggak apa-apa, itu ntar untuk deposito. em, Berarti emang Farhan pengen safe investor, jadi safe investor, which is very valid untuk kedepannya. Itu bisa untung juga nanti Farhan di kedepannya. Kalau misalnya udah berkeluarga kan, misalnya buat uang nikah atau apa gitu kan bisa dari deposito. Oke. Berarti kalau kayak gitu, berarti Farhan ini jatuhnya adalah investor yang risiko rendah atau disebut juga konservatif, betul? Konservatif berarti benar. Iya, jadi dia lebih mengconsider about the loss-nya berapa daripada return-nya berapa. Ya nggak apa-apa, kayak gitu nggak apa-apa. Valid juga itu, Oke. masih oke. Valid, bagus. Nice Oke. opinion. Yang lain ada? Thank you Farhan. Mungkin yang lain mau coba? Iya, Kak. Can I try? Boleh. So, kalau menurut simulasi ini, saya memilih untuk yang ketiga, yang dimana stok 60%, 20% equity dan 20% bond. Because of what? First of all, saya sebelumnya punya pengalaman di stok. Mungkin untuk pemula atau untuk orang awam, mereka nggak apa-apa untuk memilih yang dimana equity lebih besar. Tapi saya, karena ini simulasi, saya memilih stok. Mungkin orang bertanya-tanya kenapa saya memilih 60% stok. Stok di sini kita tidak hanya fokus stok itu bisa dapat high risk, high return. Di mana high risk-nya ini bisa diminimalisir dikarenakan stok itu tidak hanya saja memiliki memiliki acidity? Ya, memiliki acidity, maksudnya fluktuatif ya, risikonya tinggi ya. Karena kita tahu juga saham memiliki fundamental atau saham-saham bagus yang dimana resikonya lebih rendah. Maka saya di situ memilih untuk ini poin ketiga ini. Cakep nih. Cakep berarti gini Ren, kalau bisa gue simpulkan, Free Fael ini adalah contoh investor yang risiko tinggi, agresif, tapi dia ada sedikit pertimbangan. Gua harus investasi di saham, tapi sahamnya yang bagus. Betul. Nah, dia pilih yang first layer berarti. Yang dia tahu lah seluk-beluknya. Oh, jadi tuh misalkan BBCA, BBCA pengeluarannya segini gitu-gitu. Kayak dia paham banget lah. Gitu ya, Rafael ya? Itu yang saya maksud. Bahasanya udah bahasa lu banget nih, Nif. Rafael kayaknya bisa diajarin nih sama lu, Nif. Mentor saya Abdullah Hanif di sini. Soalnya kan lu juga gitu ya, Nif ya? Kalau lu sendiri gimana, Nif? Kalau gua nyoba semua layeran. Nyoba semua layer. First layer gue nyoba, second layer gue nyoba, third layer gue nyoba. Tapi mostly gue kebanyakan di second layer. Oke. Second layer tuh kayak perusahaan yang asetnya nggak sebanyak first layer, tapi ada fluktuatifnya. Ada fluktuatifnya, nggak banyak. Tapi kalau yang third layer itu resiko banget. Asetnya dikit, fluktuatifnya kenceng banget, jadi gue nggak berani lah. Paling berani juga ya 5% dari dana gue lah gitu. Tadi ada Ilham, mau coba Ilham? Iya Kak, saya yang ketiga Kak, tapi itunya untuk yang 60%-nya akan diubah jadi 50% Kak. Jadi nanti depositonya itu 30%. Karena deposito itu untuk jaga-jaga ketika misalkan kayak ada COVID nih. Kan pasti banyak investor yang panic selling kan. Nah itu saya akan ngakum di bawah Kak, untuk ngejaga di kedepannya. Menarik nih. Customize nih, Ilham, dia udah nge-customize simulasinya nih. Boleh. Jadi bahasa investor banget nih ya Ilham ya. Udah pemikirannya udah ini soalnya nih, udah ke reserve cadangan dana untuk dialokasi dana darurat, nanti. Iya, dana darurat nanti.
Keren sih pemikiran gitu. Menarik, menarik. Oke sih. Apalagi juga dari pengalaman yang ada COVID, terus ada perang juga. Ntar ke depannya kita nggak tahu ada masalah apa lagi di dunia ini Hmm. kan. Which is Iya. very good, very good. Mungkin Dan ada juga lagi? kalau misalkan ada perang dan misalkan ada problem-problem itu bisa jadi musibah bagi kita sebagai investor atau itu bisa menjadi opportunity bagi kita. Hmm. Gitu. Tergantung kita uh, profil risikonya, tergantung kita masuknya bagaimana terhadap investasinya gitu. Jadi semua ada hikmahnya lah. Hmm. Gitu. Nah, berarti Oke. Yang Betul. ya tadi Ilham, lu Nif, berarti tadi Ilham 50 di stocks, 30 di equity, sama 20% di obligasi. Wah, keren sih. customize. Kalau lu gimana Nif? Lu dari simulasi yang ini, kira-kira lu bakal ngambilnya gimana? Gua karena udah terjun lumayan lama ya di saham ya, jadi gue kayak ya agak sedikit mengerti lah masalah saham. Gue bakal customize 80% stocks, 10% bonds, 10%-nya equity. Soalnya dari yang sebelum-sebelumnya juga gue emang banyak masukin di saham dan ADCP ya. gini. Nah, 80% gue di saham, 10% di bonds, 10% gue di dana darurat, Len. Oke. Di tabungan gue. Oke. Buat kayak, ya kalau misalkan ada apa-apa, gue nggak mau semua uang gue taruh di instrumen investasi. Kalau misalkan ada apa-apa, gue nggak bisa kayak langsung gerak dong. Nggak bisa kan. Gue jadi mau taruh 10% ada di tabungan gue gitu. Soalnya, dan kenapa gue milih 80% di stocks? Soalnya ya dengan pengalaman, gue udah bukan berpengalaman juga ya, sudah beberapa lama lah masuk ke saham dan alhamdulillah gue bisa mengetahui cara regulasinya bagaimana, rules-rulesnya gimana, kalau misalkan ada reaksi ini, aksi gue bakal kayak gimana, gitu loh. Gue sedikit pede lah maksudnya. Gitu sih. Gila. Kaget Kalau gua. lu sendiri, Ren, gimana, Ren? Kaget gue pas lu bilang 80% di stock. Gila. Udah keren banget Adif. Udah berpengalaman Tapi sih emang lu. gue banyak kayak gitu sih. Kalau lu sendiri gimana, Ren? Kalau Lu gue kan sih secara lu kan investnya masih di perusahaan-perusahaan yang terdekat lu gitu loh. Kayak di keluarga lu atau enggak sebelumnya di kerabat lu. Nah, ini kan simulasi kita kan terhadap obligasi, terhadap stocks, terhadap equity juga. Nah, gimana tuh? Lo? tuh Levi bilang 80 stok ADCP keren nanti. Ya, Nah, amin. kalau gua sendiri, gua bakal 60% berdasarkan pengalaman gua ya, pahit-pahitnya dapet, manis-manis juga dapet. Gua bakal ngambil 60% di stocks, 20% di obligasi, 10% di equity, di deposito, sama 10% lagi dana darurat. Karena ya untuk spending gue sendiri lah. Ini kita nggak mikirnya nih soal simulasi, soal investasi, tapi gue mau mikir soal diri gue sendiri juga. Gue butuh dana untuk spending time di diri gue sendiri juga. Jadi makanya 10%-nya itu bakal gue tabung aja di bank gue gitu. 10%-nya lagi di deposito, 20% di obligasi, dan 60%-nya di saham gitu. Oke. Menarik. Oke, nih kita udah cukup banyak dapat input ya dari partisipan nih semuanya. Thank you banget loh udah aktif teman-teman. Nah, sebelum itu kita boleh foto bareng dulu. Boleh take down share screen-nya nih. Oke. Boleh on cam dulu biar bisa kita foto bersama. On cam semuanya, on cam. Nah, Nif boleh bantu? Oke, siap ya semua ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kalian pada leave, kita ada
form yang boleh kalian isi. Nah, ini kalian bisa isi sekarang atau nanti bebas, tapi form ini jadi requirement kalian biar nanti akan dikirimkan, kita bisa ngirim e-certificate ke teman-teman semuanya ya. Nanti di formnya ada detail soal email kalian apa, nanti juga pendapat kalian mengenai acara ini gimana, dan nanti kita akan follow up lagi dengan nge-email e-certificate kita ke kalian. Itu sih, ada kata-kata penutup nih. So far sih dari gue udah sih itu aja. Oke. Itu aja sih. Thank you ya teman-teman Thank you. udah partisipasi semuanya. Kalian dipersilakan untuk leave dan semoga kalian tertarik untuk invest. Oh iya, nanti juga kalau misalkan ada pertanyaan misalnya investasi, di Google Form itu udah kita cantumin IG kita masing-masing. Nah, nanti kalian feel free to ask us about the investment. Kayak misalkan, Kak, kita punya dana segini nih, kalau misalkan mau masuk di saham, bagusnya gimana ya? Dan lagi ada isu apa aja ya? Gitu-gitu bisa nanti misalkan bisa tanya ke kita gitu. Boleh banget itu. Itu kita juga bisa refer ke investor club kita ya, Nif ya. Kita soalnya terima banget investor-investor baru yang muda-muda kayak teman-teman ini, kita terima banget. Itu aja dari kita, dari gua, Randy, dan Hanif. Thank you semuanya udah berpartisipasi dan have a good day everyone. Good day everyone.